Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Dokter semua, semangat pagi, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat air kaya hidrogen pada penyakit lambung, penyakit MAH atau penyakit asam lambung yang tinggi dan reflux esophagitis atau GERD, gastroesophageal reflux. Kita akan bahas tentang berbagai penelitian mengenai manfaat dan keamanan dari air kaya hidrogen pada penyakit yang sangat sering dialami oleh seluruh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Semoga bermanfaat. Penyakit MAH sendiri merupakan definisinya itu di kedokteran disebutnya sebagai penyakit dispepsi, artinya kondisi yang ditandai dengan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perut bagian atas. Jadi perut bagian atas ini keluhannya banyak sekali, dari mulai nyeri perut, rasa tidak enak di perut, kembung, rasa penuh bila diisi makanan, mual, nafsu makan yang hilang, panas di dada. Jadi ada tipe yang namanya reflux esophagitis, keluhannya panas di dada, sesak nafas, menjalar ke punggung, kadang-kadang nyeri dadanya, asam pahit di mulut atau regurgitasi asam atau makanan ke kerongkongan. Nah, ini detailnya sendiri nggak akan dibahas di sini. Ada video khusus tentang penyakit MAH, apakah sakit MAH itu bisakah disembuhkan. Bisa klik di link di atas ini, itu ada video tentang bagaimana pengelolaan sakit MAH dan bagaimana agar bisa sembuh dari penyakit MAH secara tuntas. Nah, akan kita bahas lebih banyak tentang molekul hidrogennya. Tapi penyakit MAH ini memang sangat banyak di dunia. Dikatakan dari 7 miliar penduduk dunia itu sekitar 1,8 sampai 2 miliar penduduk dunia setiap tahunnya itu menderita penyakit MAH. Dan banyak negara-negara yang angka kejadiannya cukup tinggi. Di Inggris misalnya 22%, di Cina 31%, di Kanada 35%. Bahkan di Indonesia, di negara kita tuh malah lebih tinggi. Dikatakan penyakit MAH itu bisa diderita sekitar 40% masyarakat. Jadi artinya dari 10 orang ada 4 orang Indonesia yang pernah atau sedang menderita penyakit MAH. Jadi penyakit MAH ini cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Jadi terapinya sendiri banyak sekali obat-obat yang diberikan dan diresepkan oleh dokter maupun dibeli oleh pasien-pasien dengan penyakit MAH. Tapi intinya tuh walaupun tidak berbahaya, penyakit ini tuh sangat mengganggu, menurunkan produktivitas, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan sering sekali menjadi kronis atau menjadi menahun gitu. Jadi dikatakan dari statistiknya tuh sekitar 50% pasien dengan sakit MAH itu nantinya akan berobat terus dan berkonsultasi dengan dokter sepanjang hidupnya. Jadi dia minum obat terus-terusan sekitar 50%-nya sepanjang hidupnya. Jadi ini tuh penyakit yang tidak mengancam jiwa tapi sangat mengganggu kualitas hidup dan aktivitas dari pasien-pasien yang menderita penyakit MAH ini. Nah, apa peran daripada hidrogen dan kenapa air kaya hidrogen? Air kaya hidrogen merupakan produk kesehatan yang didukung ratusan jurnal, bahkan lebih dari 1000 artikel ilmiah, dan dikatakan bermanfaat pada 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia termasuk lambung dan saluran cerna. Dan dikatakan juga aman dikonsumsi lebih dari 50 tahun. Jadi kita akan bahas satu persatu penelitian tentang air kaya hidrogen yang sifatnya alkali ini pada penyakit MAH. Yang pertama adalah penelitian di Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition ya. Ini berjudul yang terjemahannya itu pemberian air alkali terionisasi dalam waktu lama bisa menghambat kerusakan mukosa gaster, mukosa lambung yang diinduksi oleh aspirin, yang dipicu oleh aspirin atau suatu pengencer darah, obat pengencer darah pada tikus percobaan melalui penghambatan ekspresi TNF-alpha. Ini penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Kyoto di Jepang ya. Jadi penelitian ini kesimpulannya, jadi penelitiannya melihat efek dari hidrogen terhadap air alkali terionisasi yang kaya hidrogen terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh aspirin terhadap mukosa dari lambung pada tikus percobaan. Ternyata kesimpulannya air alkali terionisasi yang kaya akan hidrogen tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah atau mengobati kerusakan mukosa lambung akibat aspirin. Aspirin sendiri sangat sering digunakan oleh pasien-pasien, terutama pasien pasca serangan jantung dan stroke, yang tujuannya untuk mengencerkan darah ya, agar tidak mudah tersumbat dan tidak mengurangi risiko kejadian stroke ulang atau serangan jantung ulang. Jadi di sini dikatakan air alkali terionisasi yang kaya akan hidrogen ternyata bisa menghambat atau mengobati
kerusakan mukosa lambung akibat aspirin. Jadi si aspirin ini kalau dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lambung. Nah, hidrogen ini dengan air alkali trionisasi itu bisa mencegah dan mengobati kerusakan lambung yang terjadi dengan beberapa faktor. Mekanismenya dijelaskan, salah satunya dengan menghambat ekspresi TNF-alfa. Kemudian yang kedua, penelitian di World Journal of Gastroenterology dilakukan oleh para peneliti dari Department of Hepatobiliary Surgery, Thoracic Surgery di Cina ya. Ini tuh berjudul peran perlindungan dari air kaya hidrogen pada kerusakan mukosa lambung akibat aspirin pada tikus percobaan. Jadi sekali lagi penelitiannya tuh kalau yang pertama tadi fokus pada air alkali terionisasinya yang banyak mengandung hidrogen. Kalau yang penelitian kedua ini lebih meneliti tentang hidrogennya sendiri, bagaimana perannya terhadap kerusakan mukosa lambung akibat aspirin, masih pada tikus percobaan. Jadi ini penelitian tahun 2014 dan kesimpulannya adalah bila air kaya hidrogen tadi diberikan pada tikus yang diberikan aspirin bersama-sama, maka kerusakan lambung akibat aspirin tadi bisa dikurangi dengan cara berbagai mekanisme, salah satunya menghambat stres oksidatif, menghambat reaksi radang, mengurangi COX-2 di jaringan lambung. Jadi artinya mekanismenya macam-macam, tapi kesimpulannya bahwa bila diberikan bersama dengan air kaya hidrogen, aspirin yang tadinya sifatnya tuh efek sampingnya merusak mukosa lambung, dia tuh bisa dikurangi kerusakannya karena pemberiannya bersama dengan air kaya hidrogen. Penelitian ketiga tahun 2014 juga pada BMC Complementary and Alternative Medicine Journal dilakukan oleh para peneliti dari Beijing ya. Kemudian judulnya tuh penghambatan luka lambung oleh molekul hidrogen dalam air minum alkali terionisasi. Jadi ini yang dilihat dua-duanya. Jadi air minum alkalinya, kemudian molekul hidrogennya juga. Kesimpulannya, jadi pada kerusakan yang terjadi akibat aspirin ini masih pada tikus percobaan, ternyata bila kita berikan hidrogen terus-menerus, kerusakan lambungnya tadi bisa lebih cepat pulihnya. Jadi bisa memulihkan kerusakan akibat aspirin maupun asam lambung yang tinggi. Nah, ini merupakan penelitian yang juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, dan bahkan disimpulkan di kesimpulannya para peneliti bilang bahwa bila minum air kaya hidrogen ini bisa melindungi orang sehat dari kerusakan lambung akibat berbagai stres oksidatif. Stres oksidatif itu stres dari mulai obat-obatan, stres psikis, fisik dan sebagainya, dan zat-zat lain yang bisa merusak lambung. Jadi dikatakan dari penelitian terhadap binatang ini disimpulkan bahwa bila kita minum air kaya hidrogen, orang sehat ini bisa melindungi lambungnya dari kerusakan lambung akibat berbagai stres oksidatif, termasuk misalnya obat-obat pengencer darah seperti aspirin dan asam lambung yang tinggi akibat stres misalnya. Kemudian penelitian selanjutnya tahun 2012 di International Immunopharmacology Journal ini dilakukan oleh para peneliti di Cina di Departemen Orthopedic Surgery ya. Ini judulnya itu perlindungan dari hidrogen pada luka lambung yang disebabkan oleh stres. Kesimpulannya apa? Ternyata bila kita memberikan terapi hidrogen secara efektif, terapi hidrogen, maka dikatakan terapi hidrogen ini akan secara efektif bisa mengurangi kerusakan mukosa lambung yang berhubungan dengan berbagai macam stres melalui efeknya sebagai antioksidan. Jadi si hidrogen ini punya efek sebagai antioksidan, dan radikal bebas ini salah satunya merusak mukosa lambung. Jadi dengan pemberian hidrogen pada orang-orang yang punya gangguan lambung atau MAH misalnya, sakit MAH tadi, maka dia bisa secara efektif mengurangi kerusakan mukosa lambung yang terjadi dengan berbagai mekanisme, dari mulai efek antioksidan, juga dia punya efek sebagai anti-inflamasi, anti radang, dan efek anti-apoptosis atau efek anti bunuh diri sel. Nah, kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian tahun 2011 ya dari para peneliti di Burn Center Shanghai, Cina, dengan judul bahwa hidrogen dapat digunakan sebagai terapi pada luka lambung yang disebabkan oleh stres. Ini merupakan artikel yang membahas tentang berbagai mekanisme yang mungkin berhubungan dengan potensi dari hidrogen dalam bila digunakan sebagai terapi pada orang yang memiliki luka di lambung oleh berbagai penyebab, salah satunya karena stres. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa dengan berbagai manfaat dari hidrogen tadi, ternyata hidrogen menurut para peneliti penulis artikel ini dapat digunakan sebagai cara yang efektif untuk menetralisir luka lambung
yang diinduksi atau dipicu oleh stres dan karenanya dapat memberikan perlindungan terhadap terbentuknya luka lambung. Jadi bisa mencegah terjadinya luka lambung pada orang-orang yang rentan atau orang yang memiliki risiko terkena luka lambung, misalnya orang yang minum obat pengencer darah, orang yang stres, yang terkena infeksi Helicobacter pylori misalnya. Kemudian penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang cukup baru tahun 2018. Ini di Journal of Cellular and Molecular Medicine, dilakukan oleh para peneliti dari Italia, ya. Nah, ini judulnya adalah modulasi status plasma oksidatif pada pasien gastroesophageal reflux disease atau GERD melalui penambahan air kaya hidrogen, sebuah visi biologis baru. Jadi GERD ini perlu dijelaskan sedikit bahwa GERD merupakan varian dari penyakit MAH, di mana yang menonjolnya adalah asam lambungnya naik ke atas. Jadi pasien itu biasanya mengeluh nyeri dada, panas di dada, menjalar ke punggung, asam pahit di mulut gitu. Nah, ini penelitiannya menggunakan dua kelompok 82 orang, di mana dibagi dua, 41 orang mendapatkan obat lambung ditambah air biasa, sementara kelompok yang kedua mendapatkan obat lambung ditambah air hidrogen. Jadi dua kelompok ini istilahnya dibagi dua, satu sebagai kelompok kontrol dan satu sebagai kelompok eksperimen. Nah, kemudian setelah mereka mendapat air hidrogen selama kurun waktu tertentu, ini orang-orangnya umurnya antara 18 sampai 64 tahun. Kemudian di akhir penelitian, para orang-orang partisipannya itu akan mengisi atau dievaluasi dengan GERD Health Related Quality of Life. Jadi kuesioner tentang penyakit GERD yang dihubungkan dengan kualitas hidupnya. Kemudian diukur juga antioksidan serta radikal bebas yang ada di tubuhnya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan oksidatif yang optimal dapat dipulihkan dan berbagai keluhan GERD dapat dikurangi secara cepat dengan mengintegrasikan air kaya hidrogen pada pasien-pasien dengan penyakit tadi. Jadi artinya kalau kita menambahkan air kaya hidrogen pada pasien sakit MAH yang mendapatkan PPI itu seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol dan sebagainya, obat utama yang digunakan pada orang-orang dengan sakit MAH, bila ditambahkan air kaya hidrogen, maka keseimbangan oksidatifnya bisa cepat pulih. Jadi artinya gangguan akibat stres oksidatif di lambungnya bisa cepat pulih, dan yang penting berbagai keluhan dari penyakit GERD atau gastroesophageal reflux ini bisa dikurangi dengan lebih cepat, ya. Ini kesimpulannya, kombinasi terapi PPI dengan air kaya hidrogen bisa memperbaiki status redox, ya, reduksi oksidasi seluler, dan yang penting itu bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien-pasien dengan berbagai keluhan GERD. Jadi ini menunjukkan penelitian pada manusia yang menunjukkan bahwa air kaya hidrogen itu aman dan efektif bila ditambahkan dengan obat-obatan yang biasa diberikan pada orang-orang dengan sakit MAH. Kemudian ada penelitian lagi pada manusia dari World Journal of Gastrointestinal Pathology Journal tahun 2016, ya, yang berjudul efektivitas dan tolerabilitas air kaya hidrogen untuk gejala heartburn. Heartburn itu keluhan GERD juga, panas di dada. Ini para penelitinya adalah para peneliti dari Jerman, ya. Kemudian jadi ada 50 orang yang pasien-pasien dengan keluhan heartburn selama minimal 3 bulan. Kemudian dia mendapat 1,5 liter air hidrogen selama 6 minggu. Kemudian setelah 6 minggu dievaluasi dengan 3 jenis kuesioner yang berhubungan dengan reflux dan dyspepsia dan quality of life atau kualitas hidupnya. Ternyata kesimpulannya setelah orang-orang 50 orang dengan gejala heartburn tadi, bila mendapatkan 1,5 liter air kaya hidrogen per hari selama 6 minggu, ternyata kesimpulannya adanya efektivitas dari air mineral kaya hidrogen dalam mengurangi frekuensi. Jadi pasien-pasiennya lebih jarang mengeluhkan heartburn-nya, dan kalaupun terjadi, keparahan dari heartburn-nya juga membaik, sehingga kualitas hidupnya juga jadi lebih baik. Sehingga disimpulkan bahwa air kaya hidrogen ini sangat bermanfaat untuk pasien-pasien dengan keluhan heartburn, dan juga kesimpulan tambahan bahwa air kaya hidrogen juga sangat aman dan dapat ditoleransi dengan baik oleh seluruh partisipan dari penelitian. Nah, juga ada beberapa penelitian lain, misalnya penggunaan air alkali dan air mineral alkali pada terapi pasien-pasien dengan luka di lambung, kemudian juga dasar pertimbangan efektivitas terapi air mineral alkali pada kasus-kasus dispepsia, dan juga efek air alkali alami pada waktu pengosongan lambung pada pasien dengan dispepsia anorganik. Ini tidak kita bahas karena ini
abstrak bahasa Inggrisnya tidak tersedia, tapi ini menunjukkan bahwa banyak sekali penelitian pada pasien-pasien maupun pada binatang percobaan tentang manfaat air alkali kayak hidrogen terhadap pasien-pasien dengan keluhan penyakit MAH atau penyakit reflux esofagitis. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari berbagai penelitian tadi? Penelitian pertama misalnya bahwa ternyata air kayak hidrogen yang sifatnya alkali bisa menghambat kerusakan mukosa lambung akibat aspirin. Jadi kalau orang-orang yang menggunakan obat pengencer darah seperti aspirin terus-menerus, dia bisa terbantu dicegah kerusakan mukosa lambungnya dengan menggunakan air kayak hidrogen. Kemudian juga penelitian kedua sama, bila setelah terjadi luka pun pemberian air kayak hidrogen tadi bisa mengurangi lukanya tadi, memperbaiki lukanya, menyebabkan lukanya cepat sembuh. Kemudian juga penelitian ketiga, bila terjadi kerusakan tidak hanya dari aspirin tapi akibat asam lambung yang tinggi, air kaya hidrogen ini yang sifatnya alkali tadi bisa memulihkan kerusakan lambung dan juga melindungi orang yang sehat dari kerusakan lambung akibat berbagai stres oksidatif. Penelitian yang keempat, bahwa terapi hidrogen bisa mengurangi kerusakan mukosa lambung yang berhubungan tidak hanya dengan aspirin seperti penelitian sebelumnya, dengan stres-stres yang lain dengan berbagai mekanisme dari mulai efek antioksidan, efek antiinflamasi, dan efek antiapoptosis. Dan penelitian yang kelima, hidrogen dapat digunakan sebagai cara efektif untuk menetralisir luka lambung yang diinduksi oleh stres. Ini bahasan tentang kajian tentang mekanisme kerja seputar hidrogen dan dapat memberikan perlindungan terhadap terbentuknya luka lambung. Kemudian penelitian pada manusia di sini dikatakan penelitian yang pada Journal of Cellular Molecular Medicine ternyata pada 82 pasien ini bahwa bila dikombinasikan dengan PPI, dengan obat MAH yang sering digunakan untuk mengelola pasien-pasien dengan MAH dan GERD, ini tuh ternyata air kayak hidrogen memiliki efek yang sangat bermanfaat bila dibandingkan dengan air biasa. Jadi bila dikombinasikan dengan obat-obatan MAH ini bisa dengan lebih cepat mengurangi berbagai keluhan sakit GERD dan memperbaiki kualitas hidup pada pasien-pasien dengan GERD. Kemudian ada penelitian yang pada manusia juga, efektivitas dan tolerabilitas air kayak hidrogen, bahwa air kayak hidrogen dapat mengurangi frekuensi, jadi lebih jarang keluhan heartburn-nya, dan kemudian juga keparahannya juga berkurang dan kualitas hidupnya membaik, serta aman digunakan oleh pasien-pasien dengan sakit MAH maupun sakit GERD. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan juga tentang air hidrogen ini kan sifatnya alkali ya. Jadi sifatnya alkali sementara asam lambung lambung kita tuh sifatnya asam. Nah, pertanyaannya itu apakah nanti si air alkali ini tidak akan dinetralkan oleh asam lambung sehingga efek atau manfaatnya jadi berkurang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat obat-obat yang beredar, ini obat-obat yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan yang sering digunakan masyarakat untuk sakit MAH, ini semua itu adalah obat-obat yang sifatnya basa. Jadi obat yang sifatnya basa ini ternyata sangat efektif untuk mengurangi berbagai keluhan sakit MAH. Jadi artinya tidak ada masalah karena air hidrogen ini selain hidrogennya punya efek sebagai anti radang, antiinflamasi, antiapoptosis, sifat alkalinya juga ternyata sangat bermanfaat. Misalnya ada penelitian bahwa air yang sifatnya alkali ya, yang pH-nya di atas 8 hampir 9 gitu, bila digunakan pada pasien-pasien dengan artinya bila diteliti di luar tubuh ya, di penelitian in vitro namanya, si pepsin atau molekul enzim yang untuk ada di dalam lambung untuk memecah memecah makanan, ini tuh bila dicampur dengan air yang pH-nya tinggi, maka dapat menetralkan pepsin dan menjadikannya inaktif secara permanen. Artinya si pepsin ini juga berperan pada timbulnya luka di lambung bila kadarnya terlalu tinggi. Jadi artinya penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi air yang sifatnya alkali memiliki manfaat terapeutik bagi pasien-pasien dengan penyakit reflux. Ini penelitian pada Annals of Otology and Rhinology and Laryngology tahun 2012 dari para peneliti dari New York. Nah, dikatakan jadi manfaat dari air yang sifatnya alkali tadi adalah menginaktifkan pepsin dan juga menetralkan asam. Jadi ini manfaat dari air yang sifatnya alkali terhadap orang-orang dengan penyakit MAH atau penyakit GERD. Kemudian ada lagi penelitian yang diterbitkan tahun 2002 berjudul efek dari air mineral yang sifatnya alkali pada fungsi lambung dan dispepsia fungsional, sebuah studi preklinik pada binatang dan studi klinik pada manusia dilakukan oleh para peneliti dari Italia.
Ini dikatakan kesimpulannya adalah konsumsi air alkali secara teratur dapat memperbaiki berbagai gejala dispepsia atau bergejala penyakit MAH dan GERD, di mana cara kerjanya melalui studi pada binatang. Jadi kesimpulan tadi diperoleh bahwa dari studi pada manusia bahwa konsumsi air alkali itu bisa memperbaiki berbagai gejala dispepsia. Bagaimana cara kerjanya diperoleh dari kesimpulan dari binatang percobaan. Jadi terletak pada kemampuannya meningkatkan motilitas dan fungsi sekresi dari lambung. Jadi ini penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa air alkali kaya hidrogen ini sangat banyak manfaatnya pada pasien-pasien dengan penyakit MAH maupun penyakit reflux esofagitis dan berbagai keluhan-keluhan lambung yang lain. Nah, jadi bagaimana cara minumnya? Nah, ini salah satu kelebihan dari air alkali kayak hidrogen ini adalah kalau kita minum obat MAH kan paling 2-3 kali sehari ya. Artinya nggak bisa terlalu sering. Tapi air kayak hidrogen ini pada penderita yang memiliki sakit MAH bisa diminum sepanjang hari. Jadi minum yang paling sederhana tuh yang paling gampang dan banyak manfaatnya tuh dengan aturan 250 cc tiap 2 jam selama 90 hari. Artinya kita minum minimal 1 gelas 250 cc, boleh lebih ya, minimal tiap 2 jam, artinya boleh lebih sering 1,5 sampai 1,5 jam sekali juga boleh, tapi minimal 250 cc setiap 2 jam. Jadi kalau misalnya bangun tidur jam 5, kita minum 250 cc air alkali kayak hidrogen, kemudian jam 7 minum lagi, jam 9 minum lagi, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7 malam, jam 9 sampai sebelum tidur. Artinya dengan cara seperti ini si air alkali tadi itu akan membantu menetralkan asam lambung yang berlebihan yang sangat banyak peranannya dalam berbagai keluhan yang timbul pada pasien-pasien sakit MAH. Jadi artinya sekali lagi bila sahabat ruang dokter ada yang punya sakit MAH, tentu saja tidak bisa sembuh total hanya dengan minum air alkali kayak hidrogen, tapi benar-benar harus diobati secara tuntas. Bisa sekali lagi lihat videonya di sudut kiri atas tentang bagaimana apa itu sakit MAH dan apakah bisa sembuh. Nah, demikian pembahasan yang berbagai penelitian tentang keamanan maupun manfaat dari air hidrogen yang sifatnya alkali pada berbagai keluhan sakit MAH maupun keluhan reflux esofagitis. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen, pertanyaan dan ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung isi di komen di berikut ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.